itu yang menjadi sebuah sakit kepala bagi Slot. Gimana lu mencoba dan Isak terlepas dari harga dia yang mahal, saga dia itu menurut gua pasti ngaruh tuh psikis. Pasti. Enggak, lagian kan juga sebetulnya menurut gua ya. Iya. Memang dari awal kan sebetulnya pengennya Isak. Iya. Tiba-tiba beli Ekitike. Iya. Harusnya lu hajar aja udah di situ lu simpan Ekitike, lu cari yang karena kan second grade-nya nggak mau gitu. dijual. Iya. Tiba-tiba dijual, dan lu masih mau beli. Nah, itu maksud gue itu blunder sebenarnya ya gitu. Terlepas sampai saat ini bisa dibilang itu blunder. Ya, sampai saat ini bisa dibilang itu blunder gitu. Ya jadi biasanya tiap hari Senin tuh gue ada podcast ya kan. Cuma kan Senin kemarin nggak ada. Jadi pas hari ini doang di Selasa nih ada podcast bola langsung. Karena gue dari Singapura bang. Ya gitu. Gue habis nonton F1. Dikirim nonton F1 gitu. Pengalaman pertama tuh. Tapi gue sekali pernah nonton F1 di Monza. Itu sekalian gue nonton Milan AS Roma. Itu di San Siro itu kerjaan di Monza, tapi yang nonton bener-bener nonton plus bukan plus ngerti bahasanya, plus ngikutin yang sekarang karena kan gue sempet vakum F1 nih TV saya. Sorry buat yang nonton bola dikit aja ya. Sama-sama olahraga masih. Sama-sama olahraga bener tapi TV saja. Cuma gue pas era Lewis Hamilton tuh nggak nonton ya Bang Fu, gue nggak nonton, baru nonton lagi era sekarang. Jadi nontonnya seneng gitu karena ngerti berarti gitu. Lu tahu Monza itu di Medan apa? Monza di Medan. Ada Monza di Medan. Artinya apa? Ada Monza di Medan. Enggak lah, apa pula? Makanan. Enggak, Monza di Medan nama tempat. Hah? Tempat apa? Mongon City Plaza. Oslo tahu berarti Oslo tahu. Mongon City Plaza itu. Daerah mana itu? Di tengah kota, Jalan Mongon City lah. Lu tahu Medan lo? Gue baru sekali ke sana. Baru sekali yang gue sorry, 2 kali. 2 kali gue sesat. Terakhir coba ke apa? Yang mall depannya Sun Plaza, gereja. Enggak, depan kereta. Ini Center Point. Monza gitu. itu adalah tempat di Medan tahun 90-an di mana orang-orang thrifting. Belum musim itu thrifting, Bos. Jadi barang-barang kalau kemarin juga gue habis bazar kan. Kan sekarang ada hashtagnya second is the new trend. Oh gitu. Second is the new trend, ya kan? Nah, bagus. di Monza itu dari 90-an tuh kalau lu cari barang-barang brand kayak Jakarta Pasar Ular. Nah, kayak ini poncol Senen. Nah, di Medan itu Monza. Kenapa dibilang Monza? Karena itu terletak di Jalan Mongon City. Kalau lu dari arah Kampung Keleng belok kiri itu Jalan Es Parman, Patimura, lu lurus saja nyampe itu ya. Nah, di situ tuh ada beberapa kayak ruko-ruko gitu tuh jual-jual baju kayak gitu, baju second, baju lama, baju bekas yang dari kapal apa segala macam. Jadi kalau Menza, karena dekat Batam kali. Enggak lah, justru barang-barang masuknya itu kalau Medan barang-barang kayak gitu tuh dari Tanjung Balai, Asahan. Kok bisa masuk dari Tanjung Balai barang-barangnya? Iya, Tanjung Balai Asahan ya. Itu kan Sumatera Utara itu daerah pelabuhan. Oh iya, berarti semua gitu. Batam jadi dekat pelabuhan. Ya, kalau Batam kan lebih ke bawah sini. Ya, Batam tuh kan lebih ke Pekanbaru segala macam, Riau kan lebih ke utara, ke selatan. Kalau Tanjung Balai itu yang lebih ke utaranya. Jadi barang-barang dari Singapura apa banyak di Medan barang-barang branded yang kayak gitu-gitu masuk tuh dari situ. Gue pas balik kemarin nonton F1-nya Bang, pas pulang gue sama orang Medan. Jadi kan gue di MRT kan gue naik MRT ke sana kan. Pas MRT nih, ini orang Indonesia nih tegur. Ini Bang ya, apa namanya, seru ya Bang F1. Orang Indonesia juga ya, standar kayak gitulah. Terus ngobrol-ngobrol ternyata dari Medan. Terus gue nanya, kenal Oslo? Oh enggak. Oslo gak seterkenal itu Bang. Oslo mantap. Oh iya, Oslo seru, Oslo bilang. Nah, lu aja kagak kenal. Kan gue udah kenal. Kan begitu gue tau dia anak Medannya semain di mana, gue langsung sobi gue sama Oslo langsung. Pas gue pulang ke Medan kemarin bokap gue meninggal juga, gue makan nih. Ada dekat sekolahnya dia nih, ada warung misop. Iya, sekolahnya Oslo. Ada warung misop tuh terkenal dari zaman dulu. Ya kan, jadi pas gue ke situ gue foto, sekolah kau nih Oslo dulu. Dia ketawa asli. Mana banget katanya gitu. Makan di sini gua. Oh ya mantap. Respect gua mau Oslo mah sobi banget gua. Sobi Bang ya. Gitu. Nah, tapi itu Bang, kan gua ketemu nih sama orang Medan, gua tanya, "Oh, dari Medan, Bang?" Iya, langsung Bang dari Medan ke Singapura. Lewat Batam. Emang gitu Bang ya? Enggak maksud juga. apa lebih murah? Enggak juga kan? Enggak juga. Tapi Medan Singapura berarti Medan Jakarta dulu. Enggak lah. Langsung lah. Oh, gitu. Langsung lah Medan Singapura langsung lah.
Ada direct lah. Banyak lah sepele banget Medan nih, setan-setan anak Medan tolong dihantam ini dua-dua ya. Enggak dipikir Medan itu enggak punya pelabuhan internasional apa bandaranya. Woi, bandaranya gede banget. Gila apa lu? Apa nama bandaranya tuh? Kuala Namu sekarang. Kuala Namu kan gede banget, internasional. Bos, lu mau berangkat umroh dari situ bisa, lu mau ke Singapura bisa, lu mau ke Malaysia bisa, lu mau ke Thailand, lu mau kemana juga bisa dari Kuala Namu. Bahkan ada masa-masa di mana tiket mahal Jakarta Medan. Gue 2 kali pulang Medan tuh transit di KL. Karena lebih murah. Iya benar. Gue dari Jakarta ke KL dulu nih. Lebih murah nih. Malaysia dulu. Santai gue di KLIA. Jadi misalnya gue nyampe KLIA jam 7 jam 8 malam nih ya. Udah gue santai aja di sana. Semalaman tidur ngemper gitu. Walaupun nggak, kalau Changi kan banyak tuh kursi-kursi buat tidur ya. Kan banyak di KLIA kan nggak sebagus Changi ya gitu kan. Tidur gue. Besok pagi jam 8 gue terbang gue ke Medan. Lebih murah tiketnya bos. Nggak bedanya berapa sih yang Bang Fu? Dulu beda bisa 400 ribu. Oh lumayan lah. Saat itu ya. Anjir, tapi plus lu tidur di bandara Bos, Kuala lu bisa ke Lumpur. duty free-nya beli barang-barang yang bagus, gua pernah beli sepatu bola Kappa di situ sekalian gitu loh. Iya. KLIA men. Ciangi kan enak airportnya. Tapi emang Kuala Namu bagus sih, gua Kuala waktu Namu kesana, bagus, iya. Waktu kerjaan di Medan gua liat Kuala Namu, anjir keren banget bagus. ini. Kan salah satu bandara besar yang pertama jadi juga kan itu. Nah, yang gue penasaran Bang, kan lu dari Lombok Bang, bandaranya bagus. Enggak lah. Gua lupa. Praia kan kecil. Praia iya. Praia itu kecil, tapi lagi dibangun Tek. Internasional. Iya, maksudnya ya tetap maksudnya lagi dibangun lagi ada gedein lagi gitu loh. Praia sih ya kecil lah, kayak lu ke Pekanbaru tuh, terus ke Jogja agak gede lah ya. Tapi udah besar yang baru lah, lebih gede dari Pekanbaru Bengkulu lah. gitu. Ya Bengkulu Bengkulu kan gede kecil. gitu. Anjir, berarti Marquez ke situ ya, ke bandara Lombok Praia. Betul. Praia namanya. Praia. Anjir. Gitu. Banyak banget tuh jet pribadi kemarin pas gua kesana. Udah mulai pada ya orang Dorna tuh kebetulan kan vendor gua di sana kan ngerjain GP juga gitu ya. Oke, Mandalika. Jadi pas gua ngobrol sama dia gitu, terus dia bilang, "Iya ini aja. Tadi pagi ada yang dari Jepang langsung pakai jet pribadi." Cut gitu. Langsung Sampai terus meeting sama dia juga gitu. Lombok mantap. Rame Bang MotoGP Bang. Biarkan masyarakat Lombok yang bercerita. Gue sih, aduh. Ampun. Gitu ya, Tapi yang kalau gue lihat kemarin memang apa ya? Promonya kurang banyak lah kalau gue bilang gitu loh. Untuk event internasional yang masuk kalender MotoGP gitu ya. Dunia gitu kan. Menurut gue sih kurang. Nah, kemudian gue ngobrol sama driver gue di sana, emang dia bilang gitu loh. Pergelaran ketiga dan keempat itu mulai lebih turun. Lebih turun. Kayaknya budget promosinya mungkin mulai agak dipangkas segala macam. Karena kan gue nyampe itu kan bener-bener 4 hari 5 hari mau race. Harusnya mah udah rame tuh. Faktor ini juga gak sih? Karena panas sama pasirnya kan beterbangan di sana waktu awal-awal tuh. Enggak ngaruh harusnya. Enggak ngaruh ya. Iya. Karena kan itu udah disurvey duluan Tek. Iya sih. Sirkuit apa segala macam itu kan, maksud yang pasir bukan maksudnya buat yang nonton nih, buat yang nonton maksud gua panasnya kan beda lah, panasnya luar sama Lombok Bos, beda. yang nonton tuh masyarakat Lombok, bukan Jokowi yang takut panas, tolong. Enggak. Oke, kita ke podcast bola ya. Kita ngobrolin ini sekarang. Kan kata ajudannya kan begitu kan ya? Oh iya, tidak benar. menghadiri HUT TNI karena takut panas. Gue gak ngarang loh itu kata berita. Tapi itu benar. Berita gimana sih? Iya. Cuman baca berita ya. Iya, di beritanya kan itu yang keluar gitu. Nanti naikin tuh potongan beritanya banyak Ken. Iya Ken. Menurut ajudan Pak Jokowi tidak ke TNI karena takut panas gitu. Berarti itu. Jadi ya takut. Benar. Iya benar. Dia lupa neraka kayak apa katanya panasnya. Maksud saya itu turis luar kok kemana-mana. Kan wisatawan domestik boleh nonton. Iya boleh. Selama ada uang mau boleh nonton. Cuma kan ada yang ke Singapura mungkin nonton F1. Iya gitu. F1 juga panas kemarin Singapura. Malam bro main. Oh iya. Maksudnya Singapura kan panas. Panas Singapura mah panas. Terus yang pas praktis kan siang itu. Praktis sesi latihan kan siang. Tapi ngetes ban segala macem tapi gitu. Tapi nggak tahu Bang, kayak maksudnya walaupun Malaysia Singapura kan dekatan sama kita Indonesia. Tapi nggak tahu kayak beda alam aja setiap kesana tuh kayak. Bener. Nggak ngerti gue juga. Maksud Orchard gue jalan sama Yumi sama Nami panas mah panas. Kayak beda alam aja. Gue Orchard gendong Malik 500 meter di pundak jalan siang-siang gitu, aman-aman aja kayak. Coba di Sudirman kayaknya
Gempor gua. Udah. Gitu. Mungkin menteri SDM-nya beda kali. Iya. Gue pas jadi setiap kali gue baru mau komentar, gue skip lagi kampret. Tapi kan gue setiap kali datang misalkan dari luar negeri ya, dari luar negeri terus ketemu orang Indonesia lagi di bandara Cengkareng, gue selalu datang, selalu ngomong tuh dalam hati, selamat datang di negara koruptor. Selalu begitu gue dalam hati gue, Bang. Selalu begitu. Ini episode terakhir podcast bola ya, guys. Bang, koruptor fakta yo. Fakta Episode yo. terakhir beritanya podcast begitu bola, ya, boys. berita. Iya kan Ya, fakta. berita, Sama iya. datang negara. Oke, sepak bola kita sepak bola teman-teman. Welcome to negeri para berdebah. Iya, Berdebah FC, sepak bola. Sepak bola, Sepak Berdebah bola FC. Bang Fu. Iya. Aduh. Ya kita kembali ke podcast bola ya. Ini udah podcast bola. Sorry ya teman-teman ya. Kenapa MU mau ke Malaysia, ke Singapura, nggak mau ke Indonesia? Karena polusinya kan di Karena Indonesia. pasir tadi kata Karena Tega. masih. Iya, Enggak, ini tapi pasir. Jakarta nih. Ya, Macet. Kayak waktu itu si Arif kan Nine Sport kan juga sempat ngasih statement Iya. terus ingat gua berapa 4 tahun lalu atau 3 tahun lalu ya gue lupa. Yang tahun lalu. Ya tahun lalu yang dia Iya, bilang iya, tahun kenapa MU dan Nggak mau. kemudian AC Milan segala macam tidak mau ke Jakarta, Indonesia ke Jakarta karena trafficnya kan gitu loh. Traffic. Sama. Sama shell-nya kosong katanya. Kasian bang. Aduh, Shell kosong. iya, Shell iya, kosong. Ternyata bensin yang ono ada etanol. Aneh juga. Ada 3,5%. Aduh. Ada aja. Ada Udah aja. langsung bola aja malah. Buat cuci Iya. luka kali ya tuh bensin ya? Iya. Buat cuci luka kali ya? Kok bisa ada etanol? Pantesan boros batu bensin. Ya Allah. Nguap gitu, nguap kali ya? Nguap. Iya. Aduh. Etanol. Nah jadi Liverpool, kita bahas Liverpool nih ya teman-teman ya. Liverpool waktu itu ada Garuda Indonesia, tipis saja masuk. Oh iya, aja. Garuda. Garuda ada Garuda Terakhir Indonesia. Oh, makanya Garuda rugi duitnya buat support Liverpool ya? Ya jadi Liverpool. Info yang saya dengar sih gitu emang. Itu kan Iya, iya, Tega tapi- ya? tapi- Iya, iya, iya. iya. Tapi Bagus, lu nonton Tiger sama United beda loh. Di sini dia lebih berani. Iya, Beda. Di Iya. United Wave kayaknya lebih kalem ya lu Iya. ya. Iya itu kan bahas MU aja. Iya, Ini kan kemana-mana nih. Gitu. Ya itulah santai aja kalau itu. Santai, Soalnya kan santai. MU kan udah lagi menang-menang mah santai aja. Oh iya. Bos, kalau bisa besok bos lawan Liverpool, bos. Nah, Kalau ini bisa break besok, segala sih, iya pakai aduh. break kayak pacaran aja. Iya. Heran. Ini kan Break ngasih ah. angin ke Liverpool nih kayak begini Iya, nih. biar Liverpool Aduh. bisa belajar latihan Iya, lebih keras makanya. gitu. Iya. Makanya nanti ini nyambungnya dulu ke musuhnya dulu gue bahas baru iya, ke oke. MU-nya Iya. gitu kan. Karena untungnya MU lagi menang 2 kali kan beruntun ya. 3 kali di kandang. Enggak, 3 kali di kandang. 3 kali di kandang beruntun. Beruntun, udah. Beruntun ya 3 kali. Itu nggak ada di yang bahas kandang. tuh. Oh. Emang hater saja karena Iya. good news tuh nggak laku dijual kalau Betul, MU nggak laku. betul. Iya, saya Lah, semuanya 3 kali. gol. Beli pemain mahal-mahal 7 Iya. game enggak asis Iya. enggak gol. Enggak Biasa. beritain. Aduh, pusing Iya, banget begitu yang nyetak gitu-gitu gol tuh. nggak ada berita apa-apa ya. Iya. Seskonya ya. Enggak, maksud Tega tadi kan Florian Wirtz. Florian loh, parah Wirtz. loh. Oh, maksudnya Wirtz. Iya, karena kebetulan di pertandingan kalah lawan Chelsea tidak dimainkan oleh Main. Arne Slot. Main babak Main. kedua, Nggak, main babak babak kedua. Maksudnya Iya, nggak babak jadi starting line up maksudnya. Nggak jadi, biasa kan dia starting line up. Ini enggak, Tapi nggak- Soboslai dulu. tapi kan sama aja minggu ya. lalu lawan Palace juga dia nggak starter seingat gue ya. Seingat gue. Oh iya ya. Rong. Coba Lupa. gua cek dulu ya. Oh iya. Ya, lawan Babak Palace. kedua, iya, babak iya. kedua dia main seingat gue ya. Oh iya, berarti sebenarnya ini udah yang kedua kali ya Wirtz itu nggak dimainkan ya. Dan ini tuh banyak banget yang ini kan udah 3 kali kalah beruntun ya, berarti dari Yes. Crystal Palace di Liga Champions sama si Galatasaray. 1-0 Osimhen kan ya, penalti. Terus habis itu kalah lagi sama Chelsea yang dimana sebenarnya Chelsea lagi jelek juga gitu. Iya. Defense-nya jelek tapi dia kalah. Nah kalau yang gua tahu sebenarnya dari beberapa ini, sebenarnya gue sama Bang Fu kita udah bahas sama Bang Valen Bang, yang katanya Arne Slot ini menang kemarin karena dia meneruskan Klopp aja gitu kan. Ibaratnya meneruskan Klopp, pemain juga nggak jauh beda. Tapi ketika dikasih di musim ini dia megang dari awal dan dikasih pemain yang banyak banget, malah Bang Valen tuh ketakutannya, Bang Valen kan Liverpool ya, Iya. Bang Valentino Jebret ya. Dia bilang gue takutnya Arne Slot malah dikasih pemain yang melimpah gini malah nggak jadi apa-apa gitu. Iya, Nah cuman kalau dari lu deh Yan, menurut lu ini tuh ya kasih waktu aja lah untuk Arne Slot mah, ini kan juga baru baru awal-awal, pemain juga baru bareng-bareng atau gimana ya? Atau memang jelek aja? Kalau menurut gua musim lalu tuh Liverpool bisa juara memang salah satunya karena anomali ya. Terus kedua memang dia nerusin apa yang dipunya sama Klopp. Anomalinya hati-hati tuh, lu dihujat lu nanti tuh. Ya kan gue cuma ngomong yang si Basya ngomong minggu lalu tuh Oh iya, kalau kata Basya, dia kan ya Basya. kan. Iya, Iya iya, maksudnya iya.
dia kan ngelanjutin si Klopp dan abis itu ada beberapa yang kayak Mohamed Salah tuh agak berbeda tuh. Dia suka masuk dari belakang dan musim lalu menurut gue memang Mohamed Salah tuh benar-benar jadi pembeda. Sedangkan di musim ini dengan datangnya banyak pemain baru, terus juga buat gua kehilangan Luis Diaz dan almarhum Diogo Jota itu sebetulnya bikin perbedaan banget di Liverpool sih. Oh itu gitu ya? Iya, Luis Diaz sama Diogo Jota? Iya menurut gua dan 5 pertandingan awal kan memang Liverpool sebetulnya menang nggak yang wow banget gitu. Menangnya itu kan selalu di menit akhir dan comeback, ya. Ada yang beruntung juga gitu kayak waktu lawan Burnley tiba-tiba pemain kesayangan MU tuh Hannibal Mejbri tiba-tiba handsball gitu-gitu. penalti. Jadi kayak memang belum firm-firm banget dan dua backnya itu kan si Frimpong sama Kerkes wah nyerang banget. Iya dua-duanya nyerang ya. Bahkan yang di lawan Galatasaray Frimpong di posisi salah ya kan? Iya, di depan. iya, Makanya gue kayak pas ngeliat Frimpong di situ, lah memang kok Arne Slot. Dan ini banyak juga Bang Ful yang bilang bahwa Arne Slot ini miskin taktik. Banyak yang komentar netizen yang bilang, wah ini mah Arne Slotnya aja bego nggak bisa ngatur. Itu bukan Ole loh yang kalian katain. Masa Arne Slot miskin taktik? Juara IPL loh musim pertama. Sorry, Wiers main lawan Palace tapi diganti. Iya, main starting line apa? Babak pertama tapi iya, diganti. Iya, berarti benar. Gue soalnya seingat gue beritanya adalah ini pertama kali Wirtz dia dicadangkan. Iya. Tapi abis itu tetap main, cuma Szoboszlai dipakai. Iya. Gitu. Tapi nimpalin Tega tadi benar, kehilangan Luis Diaz yang pindah dan meninggalnya Diogo Jota itu membuat Liverpool tidak punya alternatif lagi di sisi kiri. Iya. Tidak punya sama sekali. Lu paksa Hakpo main terus-terusan di situ. Sulit dan sekarang kan Ekitike di kiri kan. Ekitike di kiri. Dan satu lagi gitu ya. Liverpool ini semenjak era Klopp bukanlah tim yang bermain dengan prolific number 9. Ya, dia punya Firmino. Tapi Firmino itu bukan benar seorang target man, malahan Firmino itu lebih sering turun ke bawah sehingga ruang kosong di tengah itu diisi Sadio Mane ataupun juga Mohamed Salah kan gitu. Itu yang membuat Salah begitu meledak di Liverpool gitu loh. Dia punya banyak ruang yang bisa dieksploitasi. Kenapa? Karena strikernya si Liverpool ini bisa turun tuh, Firmino tuh bisa jadi pemantul bola, dia bisa turun jemput gitu segala macam. Nah, sekarang dengan dibelinya seorang Ekitike dan juga Isak. Yang mana Isak ini pada saat bermain di Newcastle adalah model striker klasik nomor 9 yang emang terima bola. Dia terima bola dari si Aaron Gordon, dari Trippier di bek kanannya segala macam, Bruno Guimaraes segala macam bla bla. Dia adalah tipe striker yang prolific number 9 kalau gue bilang. Nah, itu yang pada saat sekarang dikasih ke Liverpool. Gue nggak tahu ini apakah memang maunya manajemen ataupun maunya Slot untuk membeli seorang Isak gitu ya. Tapi kalau ini bukan maunya Slot, maka dia pasti akan pusing. Musim lalu pada saat juara, itu juga yang kemarin gue bahas di liputan bahwa dia tinggal meneruskan nih apa yang udah dibangun sama Klopp. Dia nggak bikin banyak perubahan. Cuma beli Chiesa. Dia cuma beli dan itu juga cuma jadi backup kan, gitu loh. Itu cuma jadi backup gitu. Chiesa backup di kiri tuh waktu itu udah ada Luis Diaz, ada Diogo Jota bisa main di kiri, Chiesa juga bisa main di kiri, terus lu masih punya si Hakpo di kiri gitu. Hakpo, bener. Overload banget tuh mereka di kiri. Sementara di kanan mereka cuma punya Mohamed Salah kan, basically. Dan ini orang tidak tergantikan gitu loh. Kalau boleh gue bilang, Mohamed Salah sekarang di Liverpool adalah Bruno di MU, walaupun dia nggak suka nih. Gitu. Bruno di MU adalah yang banyak yang teriak minta ganti kan, dijual segala macam. Kalau misalnya Bruno main jelek ganti dong, benar kan? Tapi kan itu jarang diganti sama si si Amorim gitu. Karena mungkin dia tahu bahwa emang gue butuh pemain ini gitu. Karena ada pemain-pemain bola yang 8 menit gak ngapain, lu cuma butuh dia 1-2 menit, 1-2 sentuhan, keluar nih magisnya gitu loh. Mungkin itu juga yang ada di kepala Arne Slot. Kenapa dia nggak kunjung sering mengganti si Mohamed Salah? Menurut gue gitu, karena Inor juga udah proven loh bermusim-musim di Liverpool itu jadi sumber gol, sumber kreativitas gitu loh. Nah sekarang dengan adanya si Ekitike yang dia udah beli dan kemudian Isak dengan harga di atas 150 ya? 150. Jadi paling mahal ternyata sekarang ya. Isak paling mahal di sepanjang masa. Maksud gua, Ekitike. Sorry. Bukan nama Alan Wirtz ya? Apa mirip-mirip ya? Siapanya? Isak di atas sama Isak di atas Wirtz. Isak di atas Wirtz paling mahal se IPL sepanjang sejarah. Isak di atas Wirtz. Nah, maksud gua
Ekitike itu juga bukan dibeli 50-60 loh. 90 men. Nah, lu punya 2 striker dengan total angka bisa 240 juta. Iya. Dan lu nggak mungkin mainkan mereka berdua. Apa nggak pusing kepala lu? Iya dong. Iya. Lu nggak mungkin loh ini. Akhirnya memang ada beberapa match yang mainnya bareng. Tapi kan salah satu masuk dari bangku cadangan. Betul. Bukan dari line up tuh udah main duluan gitu loh. Dan begitu lu punya striker yang memang menjadi target man gitu ya, yang memang terima servis, perannya Salah dikebiri nih. Iya dong. Setuju, karena lu harus ngasih umpan kasarnya kan. Betul. Pun Hakbo harus kasih umpan ke tengah gitu loh. Ini yang makanya Salah juga golnya dikit kan. Dikit. Sampai baru 3 apa 2 gue lupa ya. Kalau nggak merong gitu ya. Maksud gue itu sehingga 6-7 tahun terakhir Salah ini sentra permainan Liverpool bisa dibilang. Mereka punya gelandang kayak Jordan Henderson, mereka kemudian punya McAllister musim lalu. Kemudian ada Szoboszlai gitu kan. Ada Gravenberch gitu ya. Tapi tetap Salah nih motornya, sumber kreativitasnya, sumber golnya, pemecah kebuntuan. Nah, sekarang enggak gitu loh. Dan yang bikin gua kaget lagi kemarin adalah, dan sebenarnya udah dari pramusim apa di 1-2 match awal tuh ada momen di mana Szoboszlai dia taruh jadi bek kanan. Men itu gue kaget banget itu. Szoboszlai gelandang bagus udah taruh bek kanan. Lu punya Frimpong gitu, dan semalam Frimpong nggak cedera. Tidak cedera. Frimpong nggak cedera. Yang pakai si ini siapa? Dia pakai Conor Bradley gitu loh. Iya benar. Terlepas dari agresivitasnya Frimpong dan Kerkes, tapi Kerkesnya kan musim lalu bagus ya. Bagus di Bournemouth bagus banget. Bagus gitu, dan sampai sekarang juga itu salah satu bek kiri yang gue kemarin sebenarnya ada di MU Tech. Yes, gitu setuju. Ofensifnya bagus, defense juga nggak jelek gitu. Tapi kerja keras lah dia mah. Sekarang dan pembelian Wirtz juga menyisakan sebuah dilema kan. Lu udah punya pattern nih musim lalu, McAllister, Gravenberch, Szoboszlai. Begitu masuk Florian Wirtz, siapa yang mau cadangin? Lu tetap butuh Gravenberch nih untuk sebagai pelindung back lu nih. Kan sekarang formasinya diganti kan. Iya, tapi jadi 4-2-3-1 kan untuk mengakomodir itu kan. Tadi kan dia pakai 4-3-3, sekarang dia pakai 4-2-3-1 dengan dia taruh si McAllister tuh kadang duet sama si Gravenberch kan. Iya. Sementara Szoboszlai kan lebih menyerang gitu kan. Nah, terus dia taruh Szoboszlai sama si Gravenberch sekarang. Iya, Szoboszlai sama Gravenberch, kemudian McAllister sama Wirtz kan. Yes. Gitu loh. Tapi maksud gua kan belum works banget nih sampai sekarang gitu loh. Ini ada fakta menarik ya, ternyata Florian Wirtz tuh 0 gol, 0 assist, 8 match. Tapi Luis Diaz 8 apa 9? Berarti udah 8 9 ya, jadi pokoknya double 09. Iya 7 game. Oh iya benar, sama Champions League 2. Sama Champions League ya. Oh iya benar, sama Champions League. Habis itu Luis Diaz 7 gol, 6 assist, 8 match dalam 8 match. Jomplang kan di Munchen, Bos. Tapi kan itu Liga Jerman. Dan Munchen belum kalah sampai sekarang loh. Belum. Pelatihnya juga Vincent Kompany yang tadi yang ngelatih Burnley relegasi kan, degradasi gitu. Tapi itu enggak usah dibahas enggak sih kalau Munchen ya. Iya, Munchen sih kayak auto dia cuma paling 1-2 pengganggunya tuh gitu. Nah, ini kan Liverpool menurut gue itu yang menjadi sebuah sakit kepala bagi Slot. Gimana lu mencoba dan Isak terlepas dari harga dia yang mahal, saga dia itu menurut gue pasti ngaruh tuh psikis. Pasti. Enggak, lagian kan juga sebetulnya menurut gue ya. Memang dari awal kan sebetulnya pengennya Isak. Iya. Tiba-tiba beli Ekitike. Iya. Harusnya lu hajar aja udah di situ, lu simpan Ekitike, lu cari yang second grade-nya mau gitu. Dijual. Iya. Tiba-tiba dijual, dibeli dan lu juga. masih mau beli. Nah itu maksud gue itu blunder sebenarnya ya Sih, gitu. Terlepas sampai saat ini bisa dibilang itu blunder. Sampai saat ini bisa dibilang itu blunder gitu. Karena kayak tadi gue bilang, lu punya 2 striker mahal yang tidak bisa lu mainkan bareng. Iya. Contohnya kan Sesko aja Højlund dijual milik kan untuk mengakomodir seorang Sesko, walaupun akhirnya lu nggak punya backup. Kalau menurut gue tadinya harusnya Højlund lu simpan buat backup gitu. Tapi kan lagi backup main apa lu, fan football gitu loh. Butuh duit masalahnya. Iya, butuh duit gitu. Masalah MU kan enggak main kemana-mana. Paling kalaupun ada jadwal tanding-tanding itu kan cuma fan football doang gitu loh. Yang mau dibikin Asia Tenggara gitu loh. Itu kan. Tapi sekarang dan Isak musim lalu APL proven men. Iya. Berapa golnya musim lalu? 20. 2 digit lah. 2 digit men. Di atasnya Bumo sama Cunha dia. Gitu loh. Iya. Tapi memang kalau musim lalu mungkin dari manajemennya Liverpool juga kan kekurangan banget striker, Bang. Kan Darwin Núñez aja gitu. Iya. Mungkin Salah tuh ada beberapa kali kayak frustasi yang kayak anjing gua nggak ada yang finishernya nih, nggak ada. Nah sekarang dikasih karena dia lebih sering finishing sendiri akhirnya kan? Ya kan. Nah sekarang kelimpahan nih ceritanya nih, kebalikannya Darwin Núñez cabut, dijual, Isak sama Ekitike dateng gitu.
Sebenarnya kan ada beberapa orang yang bilang bahwa kekurangannya Liverpool itu adalah defender kan. Defense-nya yang ini Konate, Van Dijk pokoknya kurang center back yang bagus lah. Van Dijk itu defender, gue pikir dancer. yang barusan ngasih itu ya Turking ya. Turking ya parah. Nah tapi ya gitu maksudnya defense-nya Liverpool ini banyak kekurangan, bahkan di beberapa pertandingan lawan Galatasaray dia kayak Barcelona, menyerupai Barcelona, jadi high defensive line. Makanya orang bingung kayak lah lawan Osimhen nih kenceng gitu kenapa lu high defensive line gitu. Icardi main gitu kan. Nggak aneh. Jadi kan memang Liverpool ini masalah defensi masih jadi teka-teki lah. Pun strikernya juga musim lalu juga teka-teki karena kan Darwin Nunes depan lu gitu kan. Kayak bingung. Makanya gue setuju soal anomali walaupun pasti dihujat sama fans Liverpool gue tahu. Cuma gue setuju anomali karena dengan keterbatasan pemain Liverpool yang ada juara gitu. Dengan penggantian pelatih pun gitu juara gitu kan. Berarti kan ada anomali. Di UCL juga lumayan jauh loh. Kalahnya kan sama PSG kan? PSG Oh iya. Perempat final lumayan jauh. Nah itu makanya jadinya kan di musim ini kekurangannya yang dimana defense-nya pun kayaknya masih belum dibenahi ya kelihatan ya. Bahkan ada yang gue baca komen kayaknya Alisson butuh backup kayak kelihatan capek. Dan Alisson cedera sekarang ganti Mamardashvili apa siapa tuh. Kan jauh kelasnya. Tapi itu kan salah satu talent terbaik juga. Waktu di Euro bagus ya main kalau nggak salah ya. Betul. Ya tapi kan secara kasta ya beda lah kalau lu bandingin sama Alisson mah. Ya itu udah resiko sih. Ya karena nggak mungkin lu taruh cadangannya Buffon juga atau yang selevel kan nggak juga. Kecuali ya, dulu gitu. MU De Gea cadangannya Romero. Arsenal Raya punya Kepa bang. Iya udah juga bukan nomor 1 lagi juga di tapi Spanyol, maksudnya kalau gitu. Dibandingin sama siapa tadi kiper Georgia Mamardashvili atau siapalah. Mamardashvili ya gitulah. Iya, jadi memang itu ya. Itu menambah pusingnya Klopp. Iya. Pekan-pekan ke depan. Slot. Nah, sorry. Tapi Bang Fu, sorry, gue mau nanya. Kalau menurut lu berarti seharusnya kalau anggap nih kita sebagai fans Liverpool nih. Iya. Lu akan menyalahkan Salah atau slot? Atau manajemen Bang? Nah balik lagi ini kan gue kan nggak tahu ya siapa yang kepengen beli striker ya. Iya kita kan nggak tahu. Itu ya karena kalau misalnya yang mau beli striker itu adalah manajemen, itu mereka udah blunder. Oke. Karena apa? Karena lu ngapain memaksakan tadi ini mau dijual nggak jadi. Oke gue beralih ke sini dengan harga yang tinggi. Tapi kemudian akhirnya keluar keputusan oke gue mau dijual apa segala macam bla bla, lu hantam dengan harga yang tinggi. Iya. Menurut gua ini lu ingat nggak dulu pada saat Fernando Torres pindah ke Chelsea berapa lama dia melempem? Itu kan juga saganya kayak gitu tuh. Dia mau pindah minggu banyak bulan tuh ya? Banyak itu Torres itu termasuk yang bisa dibilang kehilangan sentuhannya kayak waktu di Liverpool. Dia pindah kan ini kan tengah musim ya? Iya. Iya, dan drama juga kalau nggak salah gua gitu, seingat gua gitu ya. Iya, seingat gua ya gitu. Karena yang gue ingat tuh ada sempat juga yang ada gawang kosong dia nggak gol segala macam gitu. Iya, udah gitu. Gawang kosong udah. Iya, itu sumpah-sumpah fans itu kadang-kadang di yang dari fans dari Uganda, Gabon gitu-gitu. Bisa loh, mal. Maksud gua, nah balik kalau misalnya yang mau membeli striker itu adalah manajemen dan menurut gua blunder. Karena Ike-Tike itu 3 match awal bikin gol loh. Sebelum Salah akhirnya pindah. Jadi lu bayangin ego seorang pemain yang tadinya starter bikin gol dibeli dengan harga mahal, pemain muda dan ini kita cerita main Gen Z loh Mal. Yang lu nggak suka itu yang lu bilang Gen Z pemain manja segala macam. Gitu loh. Iya kan? Nah maksud gua lu bayangin dong. Once si Isak ini masuk ke tim segala macam, lu mesti ngelepasin ego lu men. Iya. Makanya sementara tahun depan ada Piala Dunia men. Betul. Makanya Bang Fu, Hugo Ekitike waktu di Carabao Cup gol tap in aja dia selebrasi apa gitu yang jadi kartu merah kan. Tolol kan. Maksud gua lu tap in dan itu menit 90 pokoknya masih 80. Iya, sorry menit akhir maksud gua menit 80 ke atas gitu ya. Iya, tapi maksud gua segitunya gitu loh. Itu kan kayak kayak melampiaskan rasa frustasi mungkin ya karena macem gitu. Salah nih gue pindah sini gitu ya kayaknya. Iya. Kok gue pindah ke sini ke Liverpool waktu deal-dealan sama gue katanya itu yang gue bilang kan pemain dilabelin harga mahal itu akan menjadi sebuah beban. Lu nggak bisa bilang enggak. Even itu sedikit aja. 2-3 match lu nggak bikin gol atau lu dicadangin gitu itu akan ganggu gitu. Tapi kan kiri tadi kekurangan pemain tuh ya. Yang gue bingung sama Liverpool juga tuh ya Chiesa kagak maksudnya Chiesa tuh
segitu bukan disepelekan ya bahasanya, gue nggak tahu ya apa ya. Tapi tidak dianggap. Iya tidak dianggap. Maksudnya Kurang kayak dianggap, sorry. di UCL nggak diajak tapi diajak lagi. Udah diajak karena lagi. cedera. Karena cedera. Ada cedera. Nah, Masih tapi boleh. Kenapa ya? Maksud gue kan aneh juga ya. Nama dia nggak masuk ke UCL gitu terus. Iya. Itu Tapi dia kayak tak gol mulu. Padahal ini loh Bang Fu, si Kiesa tuh kalau berapa kali nonton Liverpool, dia tuh jadi jimat keberuntungan. Iya betul, ada yang bikin Pertandingan gol. pertama. Iya betul. Udah 2-2 Dia masuk. bikin gol. Jadi 4-2 ya kalau nggak salah. Jadi 4-2. Iya 4-2 kan dia gol ketiga. Iya betul. Habis itu ada menit 90-an. Iya. Iya, itu kayak menurut Gitu. gua ini kok Ini lucky charmnya Iya, gitu sih. lucky Kenapa? Aneh Menurut ya? gua they treat him Bad bad lah ya gitu, not well gitu. Jadi Dan tadi pertanyaan gua gimana? Menurut lo? kalau menurut gua balik lagi kalau soal Pique sama Isak. Liverpool salahnya di mana gitu Iya. ya, di kanan sih mainnya. Ya benar, bukan gitu Bang. Bukan maksud Nggak gua ada, lu nggak- support ke Salah lebih gitu. support ke slotnya apa ke salahnya? Oh, kalau gua sih ke Manajemen. pelatih sih ya gua. Pelatih ya? Iya, karena ya gua mungkin termasuk orang yang nurut lah. Misalnya lu punya bos, lu kerja di mana gitu ya, biarkanlah dia yang meramu gitu. Harusnya kan setiap pemainnya itu bisa menurunkan sedikit egonya for the sake of the team kan sebenarnya Iya, gitu. Dia nggak bisa pakai 2 striker ya? Maksudnya kayak Ya nggak tahu gue masalah belum pernah dia coba kan. Iya. Kalau dua Iya. striker ya banyak pemain yang nggak kepake kayak Sekarang kalau dia main pakai 2 striker, lu Isak main pakai kayak berapa? Pique, 4-4-2. 352, bisa 352 deh gitu. Enggak ada. Nggak Back mungkin. tengahnya enggak ada, Back tengahnya Bos. nggak ada. Lu pakai Joe Gomez nih, Joe Gomez, Konate sama Van Van Dijk. Dijk. Joe Gomez sih maki-maki sama fans Liverpool. Iya juga ya. Gitu loh. Enggak Iya mungkin juga. dia pakai 3 back. Dia bukan Amorim. sekarang penyerang kirinya itu yang Rio Ngumoha yang Iya, masih yang 16 udah tahun, bikin akhirnya- gol. Akhirnya ya udah dapat rest karena udah kebanyakan pemain. Oke, Gitu coba loh. 442 deh, misalnya 442. Nggak bisa juga mengakomodir Wirs ya kalau Nah, iya. 442. Siapa? ya. Wirs Lu mau pakai- di mana? Wirs kan number 10 ya? Iya, nomor Iya. 10. Kecuali pakai 4-4-2 diamond nih. Oke. Iya. Wirs di belakang 2 striker. Kemudian lu nggak akan mainin Soboslai sama si ini dong. Gravenberch sama Gravenberch, iya. Alistair salah Michael satu Lister, aja iya. udah. Cuma salah satu. Gravenberch pasti lebih butuh lu karena lu butuh pelindung. Gravenberch itu bagus. Anjir, Gitu loh. Kemudian iya. di kanan udah pasti salah. Iya, iya. Kiri lu cuma punya Hakpo. Kecuali mungkin Soboslai bisa main di kiri atau di kanan gitu. Kita nggak tahu. Terlalu dipaksakan. Enggak, loh itu. tapi maksudnya masih bisa dicoba opsinya ya. Maksud gua ini Bang Fu, maksudnya opsi itu masih bisa dicoba. Kalau lu emang mau tes Isak sama Ekitike mainin bareng, waktu kan tinggal menyesuaikan aja. Kan pertandingan kan nggak harus 4-4-2 sampai akhir musim Nah, kan. masalahnya kan ini udah bukan pramusim lagi, Mal. Itu Ini dia, udah masuk iya, perlombaan sorry. sesungguhnya yang Nah. lu udah nggak boleh kehilangan poin. Si Iya, Isak kan iya. nggak kedapatan pramusim. Dia tuh. nggak dapat pramusim, lu nggak Iya, tahu iya. bola-bolanya salah gimana, bolanya McAllister gimana, McAllister nggak tahu atau Gravenberch nggak tahu dia gua kasih bola gimana enaknya gitu kan lu perlu kayak gitu main bola. Yang lu udah tahu kalau temen lu gerak ke sini, oh dia gue pegang bola, Panji udah tahu gue akan kasih kemana gitu. Lu udah tahu akan lari kemana kalau misalnya gue pegang bola kalau kita main kan. Iya, iya, Gitu loh. Dan gue juga tahu begitu. Oke, Mal lari ke sini. Oh, Panji akan ke sini gitu loh. Oh, masalah makan ke sini nantinya. Coki akan ke sini gitu. Gue udah tahu gitu loh. Dan pun kalian gitu. Iya, iya. Nah ini nggak dapat Sulit ya, ya. pramusim. Itu ya nggak bisa ya. Berarti kalau pakai tiba-tiba di tengah musim 4-4-2 gitu. Iya, Kalau gua iya. atau rasa sih Karabau tes di Karabau 4-4-2 mungkin nggak? 4-4-2 tes deh Karabau. Menurut gua nggak akan sih, kayak nggak akan ya? kepikiran Iya, deh. nggak akan kepikiran Nggak slot akan ya. kepikiran nih. Kalau nggak ya mau 4-4-2 terus sampai akhir musim ya kayak MU tuh musim lalu. Iya, Dari busuk. November sampai Iya. sampai ya sampai sekarang Turbulensi lah ya habis gitu loh. Iya, Karena iya. sebenarnya squad Liverpool tuh tipis. Lu nggak punya pelapis Mo Salah, lu nggak punya pelapis Gakpo, cuma punya Chiesa. Lu banding kayak musim lalu yang gue bilang tadi, di kiri lu punya Luis Diaz, almarhum Diogo Jota, lu masih punya Hakpo, Iya, iya. ya kan? Lu ada ada Chiesa Ada di Chiesa. kanan, Iya, iya, lu cuma punya Muhammad Salah gitu. Salah sama- doang di kanan. Kalau nggak betul. salah dulu siapa? Aduh, kok gue lupa. Bukan Curtis Jones sih, siapa ada satu lagi tuh yang kanan. Harvey Elliott. Ya, Harvey Elliott yang suka main dia pindah ke Fulham kalau nggak salah kan, Fulham, gitu iya, loh. iya, Itu masih iya. bisa main di kanan. Oh, gitu. Harvey Elliott tuh juga gue bingung Kenapa dijual? Betul. Itu padahal Iya. pembeda loh. Bagus Iya, pembeda Harvey dia. Elliott itu. Bahkan habis Dan juara anak Inggris lokal kan? Under kemarin. Betul. Anak Dan juara habis lokal juara gitu. Inggris Under juga kemarin. Iya betul, junior dia Makanya. juara U21 ya. U21 Ya betul. U21 betul. juara gitu. Harvey Elliott itu bagus dan bandel lah gitu. Gue Iya, suka tuh iya, ngeliat iya. model-model tengil gitu kan. Elliot ya. Bangkit. Garnacho, kayak Garnacho. Bah, ya, Cuman lebih lebih kontribusi. skillful aja. Gitu Ya loh. kan? Kalau salah kan penggantinya kemarin Frimpong. Makanya kan bingung kan. Frimpong itu bagus memang. Iya bagus, Mas, bagus. dia Tapi itu nggak di tidak posisi terbi- salah. Iya, nah itu dia doang. gitu loh. Nggak, bukan di situ posisinya. Bukan Nggak gitu. bisa dipaksa. Padahal Itu kan sama kayak Bruno Fernandes dipaksa main 6 Bek aja kanan. bang. Oh, iya, Iya, oke. jadi 8 pemain tengah. gitu. Iya makanya jadinya tadi salah seperti Bruno Fernandes gitu ya. Kalau kata Bung Biner tuh Bruno Fernandes itu kayak Erick Thohir bang.
tidak tergantikan buat sekarang. Sulit. Jadi siapa penggantinya yang lebih bagus dari Erick Thohir di PSSI? Siapa penggantinya yang lebih bagus dari Bruno Fernandes ketika Bruno Fernandes dicadangkan? Belum ada waktu ada. Jadi Amorim juga nggak ada opsi lain. Itu fakta yang pahit memang mesti ditelan. Iya mau nggak mau. Lu mau bilang Bruno jelek apa segala macam. Penggantinya siapa? Angka berbicara, data fakta berbicara. Kalau gua tuh Bang Fu, ya kalau lu sempet nonton yang podcast minggu lalu, gua tuh kenapa nonton gua. Asik. Masa gua nggak nonton podcast sendiri. Maksud gue kalau misalkan kenapa gue lebih baik jual Bruno, kenapa? Karena ya so far memang kan memang Bruno ini ditaruh di posisi 6 yang dimana kita sama-sama tahu bukan posisi terbaiknya. Ya. Nah kebetulan kita punya pelatih nih Ruben Amorim yang bahkan dia datang pasti dia presentasi dulu ya, gue akan main 3 back. Ya udah kita support full lah, dan ditambah Bruno Fernandes ini umur kan sudah 30 menua dan United juga lagi butuh duit, makanya kalau ada itu lebih baik dijual dengan harga mahal. Itu gue kalau gue mikirin gitu. Kalau tadi yang baik lagi ke Salah dikit, gue lebih mikirnya ya pelatih harusnya si Arne Slot itu memang lebih memikirkan Salah, karena setahu gue Salah tuh musim lalu baru perpanjang kontrak. Iya, ini tuh dia kan juga sempat lama kan? digantung panjang apa enggak segala sampai hampir dia mungkin apa nih project dulu musim depan. Oke, gue mau beli A B C D segala macam, lu bisa main sini. Kan pasti ada omongan itu sebelum perpanjang kontrak gitu loh. Sehingga akhirnya mau pen new deal kan gitu loh. Makanya kalau sampai sekarang si Slot dengan taktik barunya nggak bisa memfasilitasi salah lu udah salah gitu. Dia. Salahnya Slot benar. Gitu karena makanya netizennya fansnya memang nyalahin Slot Bang. Kan tadi kita pertanyaan lu tadi kan soal manajemen ini, kebanyakan nyalahin Slot karena emang harusnya Slot mengakomodir Salah mau nggak mau. Tetap itu too soon kalau nyalahinnya Slot menurut gua. Tapi benar, tapi netizen too soon. Too soon. Pelatih baru 7 match di IPL, musim lalu juara, terus sekarang lu udah teriak-teriak segala macam. Makanya kalau gue lebih menyoroti masalah di strikernya aja. Ekitike bahkan Wirtz juga sebenarnya emang lu harus milih. Kalau lu beli Wirtz berarti kan lu butuh main nomor 10. Ya udah lu mesti pilih antara Bosley sama McAllister gitu loh. Itu aja. Wirtz itu memang secara assist sama gol 0. Iya. Tapi sebetulnya chance created-nya banyak. Ada kontribusi. Sama kayak United, chances XG-nya paling tinggi, shotnya paling tinggi kalau nggak salah gua, tapi hasilnya nggak ada gitu loh. Golnya 9, 2-nya on goal. Iya, gitu. Jadi tapi kan udah menang-menang terus Bang ini Bang. King MU. Is back. Gue sih kalau bisa nih ya, gue lagi mau bikin petisi ya. Kalau bisa sisa match MU semuanya main di Old Trafford. Jangan away. Kalau bisa nih. Kalau bisa. Angker gitu. lagi dong Old Trafford. Angker. Kalau bisa sih gitu, dan lawannya tuh paling Burnley, Chelsea, Sunderland. Kalau gitu bisa itu aja ya. Itu aja. Lu rotasi aja tiap minggu gitu. Sampai juara. Mini liga tuh. Bisa. Kalau gue sih itu ya. Kalau gue gitu. Iya maksudnya kan Sesko nyetak gol nih lawan siapa? Sunderland. Sesko nyetak gol lawan siapa gitu? Chelsea gitu kan. Iya kan sulit kalau Sesko nyetak gol lawan siapa? City berat. Belum. Lawan siapa? Bournemouth berat. Belum waktunya. Yang penting juara liga. Iya. Lawan siapa? Lawan ini siapa namanya? Brighton berat. Brighton berat. Iya jadi makanya kan lagi menang. Gue tuh kemarin gara-gara ke Singapura kan biasanya gue nonton bola ya Bang Fu. Tapi begitu gue lihat MU menang, anjing MU menang. Tapi pas lihat Sunderland, ya Allah Sunderland ini. Bos, Sunderland peringkat 5 loh bos. Gila apa? Ya baru awal musim Bang. Peringkat 5 loh itu. Waktu match itu ya Sunderland 5, MU tuh 12 apa 13. Lu bayangin peringkat bawah ngalahin peringkat atas itu kan prestasi men. Oh siap. Iya. Peringkat 5 Sunderland itu. Ilsidor tuh lagi bagus loh itu. Gue suka itu Ilsidor ya. Iya strikernya. Iya gacor ya. Tapi dia pelatihnya tuh kayak gak ganti-ganti. Dari yang musim lalu promosi. Dari promosi. Ya udah lama ya. Siapa? Kok gue jadi lupa namanya. Dia sempat ngelatih si ini juga Bang Fu. Ahmad Diallo. Iya, waktu Ahmad dipinjemin ke mereka. Ke Sunderland betul. Iya, berarti nggak ganti-ganti pelatih ya. Kalau nggak salah ya, kalau nggak salah. Harusnya belajar MU dari situ. Sunderland aja sampai masuk peringkat 5 tadi nggak ganti pelatih. Sekarang udah turun. Peringkat 7 Sunderland sekarang. Tapi Sunderland tuh ini Bang Fu, gua lihat statistiknya mereka walaupun peringkat 5 tapi XG-nya rendah banget. Iya, emang iya. Karena padahal lawan Palace seri, lawan Villa menang, terus baru kalah sekali, dan kemarin lawan MU kalah lagi di kedua kali ya. Bisa dibilang ya itu masih inilah ya angin-anginnya tim promosi lah.
Ya termasuk angin tim promosi yang bagus kayak zaman dulu si inilah siapa Blackpool. Yang awal-awal sempat bagus gitu dengan Charlie Adams segala macam bla 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 gitu. Ya sekarang kan peringkat satunya buat sekarang setelah udah berapa match sih total 7 ya? 7 di IPL ya. 16 Arsenal. Kalau gue sih bilang besok Senin Selasa kasih aja pialanya udahlah. Ke siapa nih? Arsenal lah. Ya Bang ntar dulu Februari. Karena kalau dipanjangin takutnya turun ya. Itu tega ya. Tega bos yang ngomong bos. Emang dia dari minggu lalu udah begitu Bang sama Arsenal Bang. Gue sih sama Arsenal respect kalau gue. Gue jagoin Arsenal yang juara musim ini. Tapi nggak tahu kalau mereka jatuh sendiri kita nggak tahu. Ya, the 11 back on top of the tree. Iya. Soalnya makanya tadi mau ngundang Basya, siapa menang lagi nih Sia gitu. Iya. Arsenal. Sama siapa teman Ilham. Gue bilang biar Ilham ada Bang Fu, ada Arsenal, ada MU gitu kan. Iya, Arsenal kok lagi menang terus nih. Ya kita tuh mau ngecengin aja lebihnya. Ya tapi gitu ya peringkat kan masih Arsenal, Liverpool gini-gini, Tottenham Hotspur ya. Cuma memang si Sunderland berapa 7 kan? Sunderland tuh sekarang enggak Bang, malah di 9. Oh 9. Dia poinnya berapa sih? Mal lupa. MU 10. Apa? Poinnya siapa? 11. Sunderland. Iya 11. MU 10. 10 peringkat 10. Iya. Ya terus di atasnya Sunderland di atas MU 1. Iya bahkan si Wolves aja sama West Ham Burnley juru kunci semuanya Nottingham Forest. Wolves rusak sih menurut gua. Tapi Nottingham Forest keren nih yang dia teriakin pelatih langsung itu ya. Ange. Iya. Iya langsung marah di tempat gitu, langsung emosi gitu. Udah 7 match nggak menang. Iya, udah nggak 7 match. Padahal musim lalu promising banget itu. Parah, hampir Liga Champions kan, Bang. Apakah kehilangan Elanga segitu ngaruhnya itu kita nggak tahu sama pergantian. Mungkin. Karena itu sih menurut gue ya karena mungkin tadinya kan servis ke si Chris Woods, kemudian ya kecepatan Elanga gitu. Sekarang hampir nggak punya kan mereka. Hilang semuanya. Mau Gibbs White, Wood itu cuma bikin 2 gol tahun lalu, musim lalu tuh cukup banyak golnya. Malah Elanga di nendang gimana aja. Gol musim lalu gitu. Musim ini servis ke dia kurang gitu. Terus si Gibbs White-nya juga jelek. Ya dan Elanganya juga sama di Newcastle-nya. Sama Aina juga jelek mainnya. Siapa? Ola Aina kan juga nggak musim lalu kan termasuk salah satu bek yang bagus tuh bek kanannya. Bener. Iya. Malah Elanganya di Newcastle tuh gacor tuh, bagus dia. Iya, lumayan. Iya, dan itu apa namanya ngomongin soal Elanga juga kan beberapa tuh yang akhirnya sudah pemain XMU berjaya. Rashford aja udah nyetak gol lagi lawan Sevilla kan. Iya. Højlund setiap game, gila setiap game nyetak gol setiap game. 4 gol. 4 gol dari 3 match terakhir ya. Pertandingan pertama 1. Pertandingan terakhir 3. Iya. UCL 2 sama kemarin 1. Iya betul. Iya, jadi 4 gol. Setiap ini nyetak gol. Dan itu di UCL dia pemain terbaik kan, terbaik. Karena 2 gol. Iya, MOTM gitu. Bahkan KDB sampai komen ke KDB ke KDM. Oh kirain KDB ke KDM. Halan sampai komen ke KDB. Iya. Fit him katanya. Bisaan banget. Iya. Terus abis itu caper banget Halan nih. Iya, terus siapa ya? Halan caper banget. Kangen gak ada yang ngoper dia gitu. Gak ada yang ngoper. Dan itu si Højlund tuh ada komen apa tuh yang dia bilang, oh gini tuh rasanya main apa dikasih bola yang bagus gitu. Emang dia yang komen? Siapa tuh ya? Pokoknya Højlund ada yang siapa ngomong tuh ya? Bukan itu dia. Media doang lah. Media doang itu. Højlund itu anak baik, bukan kayak yang suka ngomong apa keluar gitu. Ya kayak Garnacho gitu-gitu. Anthony gitu. Belakangan. Tadi gue respect Hayal begini ngomongnya udah. Dia komplain lagi tau gak Bang? Iya tahu. Yang katanya nggak dikasih kesempatan apa ya? Bukan. Ada lagi. Gue waktu di Manchester gak pernah diucapin selamat pagi sama selamat siang. Anjing penting banget anjing. Kayak dulu si Yaya Tori gak diucapin ulta ngambek. Makanya bener juga. Aneh banget. Iya tapi Højlund tuh intinya lagi gacor. Jadi Bang Fuyan, apakah kalau KDB main di MU Højlund masih bisa gacor kalau Højlundnya pas lagi di MU atau enggak? Kalau KDB main kalau menurut gua Højlund tuh menjago, tapi lagi-lagi nggak akan bisa dia kayak di Napoli tuh main di Inggris nggak akan bisa karena menurut gua liganya. Faktor mental faktor liganya lah karena faktor mental sama fisik sih. Dan si Højlund itu bahkan kemarin sampai si KDB itu juga komen Højlund tuh mesti berubah. Dia tuh tiap dapat bola opernya ke gelandang seperti yang dilakukan di United. MU betul. Iya kan, dan sekarang lu harus lari sendiri gitu. Dan memang gol-gol dia yang dia cetak di mana? Di Champions Napoli ini itu dilakukan juga di musim pertamanya MU. Musim pertamanya Galatasaray lawan sendiri. Lawan Munchen. Iya, lawan Munchen. Yang di
congkel bolanya juga. Betul, Iya, sendiri banyak kan, banget iya. dia bikin gol kayak gitu Jadi loh. ya memang itu karena menurut gue ya satu faktor liganya sih. Ya Liga. dia jago tapi menurut gue dia versi lightnya Haaland sih menurut gue. Kalau gua he came to United at the wrong time aja. Oke. Ya bisa. Gitu loh. Ya, Itu setuju. menurut gue ya. Karena ya kalau kayak tadi lu bilang di Itali, dia udah mengenal sepak bola Itali sebelumnya. Udah di Dia udah nggak Atalanta. kaget. Dia udah tahu nih ya. sepak bola Itali seperti apa pace-nya, segala macam ruang seperti apa yang dia bisa dapat gitu ya. Iya. Plus lu dapat main yang punya IQ sepak bola yang bagus kayak KDB. Bagus nih jadinya. Sementara pada saat dia pindah ke United di usia yang sangat muda, main juga nggak dari awal musim. True. Dia kan mainnya di September atau Oktober tuh ingat gua. September Dia baru mulai main kan, Ten Hag tuh kan Liga pertama Champions, kali. iya. Terus cukup 6 apa 7 match juga dia nggak bikin gol. Dia baru pecah telur lawan Villa, seingat gua. Jauh bang. Jadi dia di Liga Champions tuh duluan bikin gol. Oh iya sorry ya, di liganya baru lawan Villa, seingat gua. Iya udah pertandingan ke 11 ya segitu Desember enggak, soalnya ya itu. Desember dia baru pecah gol 2 gol sekaligus itu. Yes, Benar gol di Champions kemenangan. ya di Iya. Champions League benar dia bikin gol duluan kita di lawan Munchen segala macam Iya. bla bla bla. Kenapa dia bisa begitu? Karena balik lagi bermain di sepak bola daratan lebih mirip dengan di Itali. Lebih taktikal, ruang mungkin lebih banyak segala macam gitu ya. Iya. Pada saat dia main di Inggris dengan pendekatan sepak bola yang lebih fisikal, Iya. ruangnya sempit, main low blocknya bisa begitu rapatnya gitu ya. Lu nggak punya pace, lu nggak punya ruang untuk mengeksploitasi pace lu sendiri Iya. ataupun True, back lawan kan gitu sih. Plus lu nggak dapat pemain yang mau ngasih bola ke dia sering-sering. Iya. Gitu loh. Lu lihat contoh terakhir United itu memang tidak didesain untuk striker ya. Amat dia lo pada saat Sesko sudah segitu free-nya waktu Chelsea. lawan Chelsea itu gue Iya. marah banget tuh gue bilang Itu "Anjing," gila, gua bilang. itu gila. Itu gila. Iya, Goblok banget Itu gila. udah ampun gua gitu loh. Lu tinggal passing lu itu dan striker ya kayak Fergie bilang aja, Iya, gua baru beli striker, lu passing ke dia kalau nggak lu besok nggak main. Iya. Lu cuma perlu itu aja pada saat beli Van Persie itu. Setuju. Kemudian setuju. pada saat lawan City yang juga bikin gua tuh di Twitter banyak yang Hujan. nggak hujan Yang lah, kalah mungkin 3-0. biasa lah ya. Oh. Biasa lah ya komen-komen sotoy gitu yang dia ada iya, momen di mana Kobe Maino udah benar ngelewatin pemain yang bagus banget, dua Man City udah lewat, satu dia kolongin, Bruno di kiri, Dorgu di tiang jauh, Ya. Sesko ada siapa kaptennya? Ruben Dias sama satu lagi siapa gitu ya. Ada space tuh, persis kayak golnya Højlund waktu di Champions League gitu loh. Yang dilakukan oleh Kobe Maino instead of ngasih bola ke depan, yang mana gue main bola nih. Kalau lu mau bikin gol, paling gampang deketin bola sedekat mungkin sama gawang. Iya. Bukan lu stretching lagi bolanya, bukan lu lebar lagi. Bruno Fernandes, Dorgu yang dikasih Maino tuh ke Dorgu. Iya. Mati orang. Oh itu ruangnya bisa ketutup segala macam. Men lu di mana tahu bisa ketutup ruang kalau nggak lu sodorin aja bolanya gitu loh. Iya, Dan iya, itu jalur larinya Sesko gitu loh. Itu kenapa Højlund juga nggak banyak bikin gol musim lalu karena tidak dapat servis. Kedua mungkin ya mental dia turun setelah mungkin nggak bikin gol segala Iya, macam, nggak dapat servis. Kan dia ada beberapa momen yang marah tuh yang sampai nendang tiang Iya, karena nggak iya, dipasing iya, gitu. iya. Itu emosi yang diperlihatkan di pertandingan gitu loh. Seingat gue Bang Fe, musim lalu dari Maret sampai menjelang akhir musim, Højlund tuh banyak dikasih bola. Ya. Tapi semua lepas sama dia. Lepas ya, mungkin mental udah jatuh, turun iya, gitu loh udah karena nggak bisa ngomong, pada saat lu mental. dikasih kepercayaan, lu main yang lu berharap. Lu ingat nggak gol dia pakai kepala lawan siapa tuh yang boleh segitu kencang dikasih sama Rashford kena kepala Rashford itu yang dung gitu mas golnya. Aduh, ada tuh pokoknya crossingnya tuh Gol ya? gol itu lawan Liverpool kalau nggak salah. Iya, Pokoknya iya. bukan gue lupa lawan apa, pokoknya bola itu di crossing sama Rashford tuh kencang kena kepala dia gitu ke gawang gitu gol gitu maksud Oh, gua. itu musim pertama yang Iya, musim pertama bukan pakai dada, pakai kepala ada ya. Ada ya? Ada. Lupa, Pakai lupa, dada lupa. gue tahu tuh yang dibelokin tuh kan, Iya, gitu. iya, Itu gue iya, tahu iya. gitu loh. Ada. Jadi memang yang namanya striker dan udah berkali-kali gue bilang, tugasnya striker. Jadi gini, main bola itu job desk sebenarnya udah jelas loh. Kiper job desk lu jaga gawang. Gak ada tuh lu build up. Tugas lu yang jaga gawang gitu loh. Tugas kiper nih, jaga gawang. Lu menjaga gawang lu dari kebobolan. Yeah. Lu tingkatin tuh skill lu, lompat, buang badan kalau kata anak Medan, napis bola segala macam. Defender job desk lu udah jelas nih. Iya. Ngelindungin kiper lu, ngejaga pertahanan. Iya. Kalau memang lu bisa overlap, lu punya kemampuan ball playing defense, itu bonus. Iya. Tapi itu bukan job desk utama lu gitu loh. Fitrahnya seperti itu Iya. lah, nahan bola. Gelandang. Job desk lu apa? Jadi mesin permainan. Ya. Lu ngalirin bola ke striker lu jemput bola dari, makanya main bola tuh paling capek di gelandang. Iya.
Gue pertama kali main lu posisi gue gelandang bertahan. Capek makan memang gelandang bertahan itu. Yes. Karena lu mesti lari ke belakang terima bola, lu mesti lari ke depan passing, lu bisa kalau bisa di kotak penalti lawan gitu loh. Iya. Striker tugas lu apa? Bikin gol. Tugas lu bikin gol striker gitu loh. Bukan dapat bola mantulin itu bonus gitu loh. Itu kan kemarin karena anomalinya itu aja Oliver Giroud pada saat Prancis juara. Orang bilang, oh itu striker kayak gitu sekarang striker modern gini. Ya bagi gua nggak tetap bikin gol kalau striker. Gitu. Iya. Bener dong. Tugas lu bikin gol. Kalau memang akhirnya Giroud bisa mau berkorban untuk yaudah gue nggak bikin gol, gue sebagai pemantul karena gue punya Griezmann, gue punya Pogba saat itu yang bisa masuk, ya it's okay gitu loh. Iya. Tapi tugas striker bikin gol, lu feed him. Umpan ke dia bergerak ya di kotak 16 gitu loh. Ya kondisional lah. Iya. Kalau lagi lawan ini lu jadi pemantul, kalau lagi lawan ini gitu loh. Itu job desk paling jelas sepak bola itu udah jelas mal, udah nggak usah lu ganti-ganti lagi gitu loh. Nggak usah lu bek kanan inverter jadi gelandang, tai kucing lah bagi gua itu mah. Inverter. Ya kayak kiper kan sekarang kayak gitu nangkep bola, bukan gitu. Makanya ball playing goalkeeper. Makanya lu dikasih kiper itu dalam permainan sepak bola lu boleh menggunakan tangan lu gitu loh. Karena untuk nangkep bukan pakai kaki. Iya. Itu udah paling jelas itu. Onana kena lagi. Woi, Onana best man. Gila apa haters Onana. Tapi diomelin Bang Fu. 1 menit kebobolan 2 dia. Woi, lu gak lihat save-nya yang terbang kayak gitu. Gila apa. Tapi berarti kalau Hojlund tuh itu benar kata Tega. Dari mulai Maret sampai akhir musim ya kalau nggak salah ya. Itu emang down banget. Iya, yang dia dikasih bola lepas itu sering banget loh. Musim lalu dia cuma 8 gol. 8 gol dibandingin musim pertama dia yang sempat 17 total kan. Maksud gua kan gak masuk akal nih. Pemain muda musim pertamanya yang gue sendiri gak expect 17 loh, jujur aja. Musim pertama ya? Iya, gue gak expect. Setuju. Kemudian bisa bikin 17 gol gitu ya dengan kaki kiri bisa. Lawan Villa tuh gol pertama dia pakai kiri, seingat gue tuh dihantam bolanya. Bola second ball langsung sama kayak dia gol Napoli kemarin gitu loh, dihantam terus dia punya speed gitu loh. Berani adu badan. Lu ingat debut dia lawan Arsenal yang jatuh nama Gabriel yang enggak dianggap penalti. Itu kan maksud gue, wah, bagus nih orang muda tapi berani gitu ya. Tapi kemudian musim keduanya itu tadi nggak dipasing. Berapa lu nonton deh yang dia nendang tiang, dia marah karena posisi dia bebas nggak dikasih gitu loh. Yaitu MU tidak di-create menjadi sebuah tim yang mau ngasih ke striker saat ini. Gue nonton Garnacho kemarin waktu saat Chelsea lawan Liverpool. Ada momen dia dapat bola di gak jauh dari garis tengah lapangan. Udah di daerah Liverpool nih kita cerita ya. Udah di daerah Liverpool, gak jauh dari garis tengah. Dia dapat bola. Apa yang dilakukan oleh Garnacho? Passing balik ke David Raya. Lu boleh nonton. Lu balik ke David Raya dia passing bolanya. Sanchez. Sorry, iya. Makanya Raya kiper Arsenal. Gue bilang, kok dia balik ke kiper Arsenal. Dia passing balik ke Sanchez kiper Chelsea. Dari tengah lapangan, lu nonton itu, nggak bohong gua. Gua kadang bingung sih kayak gitu-gitu. Itu tuh arahan pelatih atau football IQ masing-masing? Football IQ gue bilang. Dan lu tahu nggak kenapa juga gua rasa itu marak sekarang? Kenapa? Statistik mencatat itu passing akurat 100% jadinya Yan. Bener dong. Iya. Bener dong. Makanya instead of statistik boleh tapi nonton juga. Nonton lu perlu eye test gitu loh. Iya. Sekarang gini, lu 2 kali passing salah. Maka besok akan dicatat passing dari 2 kali gagal. So lu akan bikin 5 kali passing yang berhasil. Dengan apa? Passing pendek aja gampang-gampang. Rate passing lu 100% jadinya. Ya kayak Sergio Busquets. Kenapa passing banyak dan hampir 100%? Karena mereka nggak kiri kanan depan belakang kiri kanan belakang. Cuma kalau Busquets dia passingnya walaupun pendek bisa ngubah arah permainan gitu loh. Betul. Itu kalo dia punya nggak ada merubah arah. Iniesta Xavi kan. Iya, dia punya Iniesta sama Xavi yang dia tahu nih bergerak di mana dan posisi mereka nggak jauh gitu loh. Jadi gue benar-benar cuma link up-nya doang tapi bisa ngubah arah permainan gitu loh. Men dari garis tengah men. Gue nggak bohong. Balik ke kiper dia passing dan kayaknya juga sering loh dia kayak gitu. Iya memang. Bangsat emang. Itu deh. Dia keinget Sanchez mirip Onana kali dioper banget. Gila dan sebenarnya gak cuma Garnacho ada beberapa pemain juga kayak gitu. Main MU juga banyak kayak gitu. Berapa kali gue lihat gitu loh. Passing lagi kayak takut ini loh progresif pas ke depan. Enggak, ini makanya lu gak berani resiko. Balik lagi tadi Maino dong yang gue bilang. Kenapa lu gak mau dorong aja bolanya ke depan ke Sesko? Lu gak percaya sama striker lu. Kayak gak ada trust ya. Iya nah bener kan lu gak percaya sama striker lu. Gak ada ngobrol ya di locker room atau di tempat latihan. Mereka gak punya WhatsApp group.
Nggak punya WhatsApp group. Enggak, Sesko nggak diajak. Jatuh. Mereka nggak punya WhatsApp group. Sesko-nya nggak diajak kali. WhatsApp Gitu. group mah ada, tapi kita ngomongin Sesko yuk gitu. Enak aja. Kita Tapi yang ospek paling dulu. parah iya. Amat itu, yang Amat lawan. Bener kan lawan Chelsea itu. gila, Itu gue udah sakit man, jiwa. what happened Itu to you kosong, man? tinggal Kosong itu. dioper. Oper tapin Tinggal gol tap-in itu gol. Bener, udah. bener. Itu gila, itu gila. Untungnya menang loh. Untung menang bener. Untung menang. Itu gila itu udah. Hancur tuh ya. MU ya. Amat baru bagus main kemarin. Iya. Iya, ditaruh di back sayap kanan bagus. Bagus. Ya dia. Baru kemarin dia main agak bagus gitu ya Amat menurut Diallo. gua. Walaupun ya sengklek juga kepalanya. Kalau gue bilang sih itu bukan umpan, itu mah harusnya lu sundul, cuma emang melebar aja sundulan lu. Iya, yang dari iya, bolanya iya. Bruno, Yang dia mau oper yang ke Mount tepisan, lagi iya kan. itu bukan Iya, ngoper iya, itu iya. emang dia mau ke gawang, cuma Mau gawang. sengklek aja terus pembelaan orang itu mau passing men. Ngapain lu passing kalau gue jadi aman mah gue ke gawang kosong itu udah. Iya. Lu main bola gak sih? Hujan Ngapain? juga kemarin hujan. Iya mungkin licin, kepala mungkin pomennya luntur ya kita nggak tahu ya gitu. Si ada tuh Amat Diallo pakai pomade bang. Mungkin matanya kehalangan air. Gue sundul lu bolanya ke sana. Enggak itu passing ke Mon. Ya elah passing gitu. Gawang Iya, udah passing ngangkang ke Mon, begitu bener. masa lu Aneh ya. passing. Jadi yang minggu lalu itu kalau kita rekap sebelum kita bahas timnas dikit ya, itu Brentford kalah akhir dari Manchester City ya. Sama City. Golnya cuma awal doang Haaland. tuh menit 9 Haaland. Iya habis itu udah. Habis itu Kehebatannya udah. Haaland. Iya. Kehebatan Haaland. Iya, awal-awal gitu bagus ya. Terus habis itu Wolves sama Brighton 1-1, Newcastle menang 2-0, Everton menang 2-1 lawan Itu Crystal dramatis Palace. tuh gila tuh seru Everton banget nontonnya tuh Palace gila. ya? Iya, Everton seru Crystal banget Palace Golnya juga nontonnya. begitu. Iya. Suwe sih. Munos tuh padahal bagus loh dia main Iya, hari iya, itu gitu iya, ya. iya. Anjing, Keren tapi ya, dramatis ya. Grealish menemukan kenikmatannya bermain sepak bola lagi menurut Iya, gua. Kebahagiaannya setuju. bermain Iya. bola tuh ketemu lagi tuh di Everton. Dari pertandingan pertama di Everton. bagus, bagus. bagus. Main banyak senyum, terus Iya. di tackle segala macam tuh Iya, dia iya, yang Itu awal-awal belum masuk City begitu tuh. Iya ya. waktu di film aku Kayak suka Villa, banget sama iya. Grealish gitu Grealish loh. gila, Dribblingnya Jeff jalan dan gue kemarin gue berapa kali nonton Everton kan jadinya. Iya. Maksudnya gue emang ya gue mau nonton bola gitu nonton. Tapi Everton kalau misalnya ada beberapa match yang bareng gitu kadang gue nonton Everton karena gue suka ngeliat James Garner terus si siapa Grealish tuh gue suka Grealish, ngeliatnya. Jadi iya, gue iya, ngeliat iya. tuh dia main tuh banyak senyum apa Iya bagus. gitu. Iya. Terus habis itu Chelsea Liverpool tadi udah 2-1, MU menang lawan Sunderland, Arsenal 2-0 lawan West Ham, Tottenham juga menang 2-1 lawan Leeds United, terus habis itu Bournemouth Fulham 3-1 tuh Bournemouth. enak banget nonton. Bournemouth tuh kayak nonton Brentford musim lalu. Iya. Semenyo bagus banget. Bagus Ya banget Semenyo tuh kayak yang Bumo musim lalu Iya, 5, 6, 7 iya, match awal tuh emang gacor gitu. Gacor, Lu iya. tahu kan dia sebetulnya hampir diincar MU, kan? iya. Cuma ditolak sama dia Betul, gara-gara dia ditawarin nggak mau. gaji lebih kecil daripada Semenyo. punya. Semenyo Iya, nggak mau. Semenyo. Iya, Oh, gaji sempat ditawar. gaji dia lebih kecil dari Kunya dia nggak mau gitu loh. Kayaknya gara-gara ini deh si Mbumo lama mungkin United tuh cari Alternatif, Semenyo, iya, ya. betul. Semenyo ya, Coba masuk ke situ. Semenyo 25 tahun dari Ghana. Wih Iya. gila. Itu ya jadi rekapnya di situ ya. Sebenarnya biasa bahas MVP tapi nanti aja ada di ending lah. Ini timnas dikit aja karena timnas Milan main nggak bahas seri nih sama lawan Juve. Juventus. Ya gue lagi nggak nonton Milan. Bosan ya nontonnya ya. Allegri ball itu ya. Iya betul. Ngantuk. Gue bukannya gimana-gimana bang. Gue semenjak nonton IPL kan lagi momen lagi jaga anak lagi main. Jadi bisa nonton jamnya pas. Iya. Naminya masih main gitu. Udah jam 2 udah ngantuk bang. Udah bener-bener Udah ngantuk. gitu 0-0 lagi mainnya anjir. Iya, gue cuma sekali tuh begadang tuh gara-gara waktu itu Naminya lagi rewel. Gue nonton UCL tuh City sama apa namanya Napoli. Itu doang gue tes nonton. Tapi begitu di Lorenzo kartu merah, waktunya saya tidur. Tadinya gue mau paksa ya udahlah biarin aja ntar subuh aja habis sholat subuh udah baru ini. Tapi gara-gara di Lorenzo kartu merah tidur aja dulu gitu. Nah itu ya jadi rekapnya ya kita Rabu ini berarti fix ya Rabu ini lawan Rabu Arab malam. Saudi ya. Ya. Rabu Kamis malam pagi berarti. ya di Jam 12 ya? main di 12, game, 15. main di Arab kita ya. Arab, Di ya. Arab. Berarti jam berapa kita ya? Jam 12 malam. Jam 12.15, 00.15. 00.15 ya. Seingat gue ya. Waktu Arab ya. Enggak dong, whip lu. Whip, iya whip. 00.15 whip. Di sono ya jam. iya. Di Enggak, sana maksudnya jam 8. Jam 8, jam 8. 4 jam ya berarti. 4 jam. Iya, Kita iya. kan duluan. Ya ya ya. Jadi enggak maksudnya waktu Arab, waktunya Arab makanya kita main jam 12 maksudnya gitu, Bang. Iya, iya. Ya ini gue sih udah beberapa kali sih bahas ini soal Arab timnas Indonesia lah peluang menang gimana. Kalau kalian juga nonton episode yang Jumat lalu ada Bung Binder, kita juga gue udah sama Bung Binder udah bahas juga soal gimana peluang Indonesia bisa lolos atau tidak di ronde keempat ini. Tapi kalau misalkan dari lu Yan si timnas Indonesia ini kira-kira kita nggak usah bahas ininya ya isinya gimana. Tapi bisa lu percaya diri nggak bisa menang lawan Arab karena kan kita udah pernah menang gitu ya. Oh kalau lawan Arab sih menurut gua ya gue yakin sih karena kita 2 kali ketemu Arab kan
Nggak ada kalah, seri sekali menang. Iya seri sekali, satu kali menang. Dan cuma yang bikin dan sekarang udah nothing tulus lah ya, malah. Cuman yang bikin gue kepikiran tuh karena nggak ada Ole Romani dan nggak ada si Emil Audero yang menurut gue ya itu kan mau bagaimanapun Emil Audero jadi pondasi Emil Dardak ada, Emil Dardak. Ya tapi kan untungnya kan si Martin Pas juga udah bisa main ya. Ya oke lah. Cuman untuk depannya ini yang masih belum ini. Masih agak membingungkan ya. Kalau Ole main ya bagus, kalau enggak ya udah. Dan Ole ternyata itu ya. Dia ngomong kayak baru pertama kali dalam hidup saya banyak banget yang ngomong ke saya get well soon katanya. Oh iya, karena dia sebelumnya nggak ada. Sebelumnya sedikit, ini banyak banget kata dia gitu. Iya, karena kan dia pemain penting di kita. Tadinya dia masih banyak orang-orang lain lah gitu. Jadi baru dia ngerasain ya disupport gitu ya. Emang jadi ibaratnya Arab Saudi nanti ini kan kita banyak ininya sih, wasitnya dari Kuwait, mainnya di Arab, banyak ininya lah, banyak non teknisnya yang bikin pengaruh visi lah ya, psikis kita gitu. Tetapi nggak ngaruh kalau dulu ya, main ini mah nggak akan mikirin ini main di Arab. Pasti pikirin sih, pastilah. Cuman itu kan ya non teknis gak sih? Ya biasa, tapi bilang non teknis gak sih kayak gitu? Ya. Tapi berapa kali pertandingan timnas kita non teknis loh, banyak banget. Iya makanya kalahnya karena non teknis. Iya kan gampang banget, orang wasitnya sampai tutup akun, sampai kita bikin akun palsunya gitu kan. Kan non teknis semua itu kekalahan kita, bukan masalah lawan Qatar tuh paling banyak non teknis tuh lawan Qatar. Ya sama inilah, ini kan lawan Arab ya, mereka jangan sampai pemain kita kepancing aja sih. Lawan Arab ya. Ya udah pokoknya main cetak gol aja lah, udah nggak usah kepancing gitu-gitu. Arab itu pelatih set piece adalah pelatih Arsenal loh. Si siapa namanya? Aduh lupa gue namanya. Jadi dia meng-hire pelatih Arsenal untuk set piece. Untuk set piece. Yoi. Siapa namanya waktu itu ya? Yang baru keluar Jerry cerita siapa? Iya pokoknya ada pelatih set piece dari Arsenal. Jadi kan Arab mempersiapkan itu ya. Mempersiapkan set piece yang bagus gitu. Kenapa enggak visionya aja ya yang di biar cedera mulu. Iya, enggak tahu ya dia yang masih di MU. Iya. Udah pindah ya. Sekarang ya kepala dari Everton MU sekarang. Iya, jadi pelatih set piece. Kalau lu Bang, Arab Indonesia Bang? Kalau menurut gua sih 60-40 ya, agak berat ya. Oh berarti lebih ke Arab Saudi ya? Ya agak berat. Walaupun lu bisa membawa ini faktor gua 2 match terakhir nih nggak kalah nih lawan lu. Lawan main di Arab waktu itu seri, Martin Pas gagalin penalti gitu ya. Pertandingan pertama ya. Pertandingan pertama, kemudian main di GBK lu kalah 2-0 gitu kan. Tapi kemudian si pencetak golnya nggak dibawa. Orang yang meruntuhkan mentalitas main-main Arab nih, Marseng. Dibawa tuh aneh tuh. Itu nggak dibawa gitu. Oke lah, kita cerita mungkin performa dia lagi nggak bagus segala macam. Itu udahlah, itu prerogatif pelatih. Klub juga kan. Iya gitu ya. Nah, tapi ini adalah sebuah partai di mana Indonesia belum pernah ada di situ sebelumnya. Di sini lu dituntut ketenangan, ya psikis lu gitu loh. Indonesia pernah sejauh-jauh Indonesia tuh di kualifikasi Piala Dunia 86. Tapi itu untuk masuk round keduanya kalau nggak salah gua. Tapi itu juga udah termasuk langkah yang jauh gitu ya. Sampai kemudian kalah sama Korsel, ingat gua, Korea Utara. Nah ini kan nggak, kita udah jauh sampai ke round 4 nih. Hal yang tidak pernah kita dapatkan sebelumnya. Nggak pernah ada. Sekarang lu cuma tersisa 180 menit untuk berangkat ke Piala Dunia. Setuju. Salah satunya adalah 90 menit besok melawan Arab. Sekuat apa mentalitas pemain kita menghadapi itu? Itu sebenarnya bagi gua. Lu akan bermain di tanah di Arab Saudi, yang mana faktor non teknisnya tadi udah dibilang wasit dari Kuwait, mereka tuan rumah, mereka ngeset jam malam. Bisa dibilang mereka ngeset waktu kick off gitu ya. Kemudian kita akan bermain lagi di hari Sabtu gitu, Sabtu Jumat malam gitu kan. Minggu pagi jam 2 gitu juga setelah nego-nego segala macam kan gitu. Maksud gua banyak faktor nih yang sudah dianggap merugikan. Nah, tinggal mentalitas lu seperti apa. Dan lu akan menghadapi tim-tim dari Timur Tengah, terutama Arab Saudi, Bahrain, Qatar yang sangat tricky
Iya, kata. Yang sangat bisa memancing emosi pemain-pemain lu. Gitu loh. Kayak waktu lawan Lebanon si siapa tuh yang kena kartu, aduh gue lupa menit akhir apa siapa gitu. Ada tuh satu yang kepancing gitu. Zilstra ya apa siapa ya? Ya itu gue lupa lah namanya gitu. Maksud gue ini yang harusnya lebih diasah. Ya. Karena kalau kita bicara kemampuan teknis dengan ada Kevin Dix, Pelupesi, kemudian Verdong, ya. Isdes segala macam, menurut gue itu bukan sebuah kualitas yang jelek gitu ya. Harusnya lu pede dengan kualitas lu. Cuma tinggal gimana mentalitas lu nanti di pertandingan ini gitu loh. Dan gue yakin juga di antara nama-nama yang tadi disebut belum pernah ada yang juga sejauh ini untuk lolos ke Piala Dunia. Ya belum ada. Nggak ada. Karena ini baru pertama juga bagi mereka gitu loh. Jadi bagi gue 2-3 hari ini akan lebih bagus untuk memperbanyak yang diasah itu mentalitasnya. Karena apa sih nanti kalau menit awal dan mungkin dia tahu kayak Hubner nih nggak bisa dipancing nih, lu isengin deh, gitu loh. Dan iya kan? Hubner kan gampang kepancing, makanya masih darah gitu loh. muda. Itu tugas-tugasnya nanti kayak Pelupesi ataupun Isdes untuk menjadi pemimpin bagi mereka gitu loh. Itu sementara terkait kiper, Pas juga udah lama nggak main masalahnya. Iya. Ya, ini akan menjadi sebuah apa ya? Karena gini, gue yakin kalau misalnya pun Pas dimainin sama si Kluivert, kemudian dia ada blunder atau dia tidak perform, dia bisa diserang nih. Kenapa sih lu mainin kiper yang udah lama nggak main segala macam bla 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 bla? Kenapa lu nggak mainin misalnya Nadio? Nadio itu dalam 6 match awal Liga cuma kebobolan 3. Oh, oke. Nadio, sehingga worth it tuh pantas sudah dipanggil menurut gua. Tapi kalau misalnya nanti dia lebih milih seorang Nadio kemudian kalah, pasti diserang juga dia nih. Menurut gua ini kiper akan menjadi sebuah posisi yang sangat simalakama bagi si Kluivert gitu loh. Karena kiper udah lama nggak main, abis cedera tuh agak-agak riskan men gitu loh. Touch-nya beda kan. Touch-nya beda. Dan Pas juga abis dibobol sama Australia berapa kemarin? 4 apa 5 yang kalah sama Australia? 4 kan? 4-0. Emil kemarin 6 Jepang kan? Jepang 5. Lawan Jepang pas juga kan dia? Belum, Emil belum. Ya. Maksud gua 10 ya? Total. Maksud gua iya 2 game. Iya. Lu akan membawa itu nih sekarang. Gitu loh. Ini yang menjadi sebuah, gua nggak mau bicara taktik dia mau pakai pola berapa segala macam ya. Tapi bagi gua yang sangat penting di pertandingan melawan Arab nanti adalah mentalitas. Gimana ditenangkan ini pemain-pemain bahwa, dan ini kemarin juga gue bilang di Liputan bahwa ekspektasi lulu pada nih fans timnas gitu ya, yang segitu menggebu-gebunya, energinya itu akan nyampe sih menurut gua ke mereka gitu. Itu kan menjadi sebuah tekanan yang sangat besar men. Iya buat mereka ya. Iya. Itu kan menjadi sebuah tekanan yang sangat besar. Lu bayangin ini negara yang tidak pernah sejauh ini di kualifikasi Piala Dunia sekarang sampai itu, dan cuma 180 menit lagi. Walaupun kalau misalnya, mohon maaf, kalau lu jadi runner up di grup, lu masih ada satu peluang lagi nih. Ronde kelima gitu kan. Masih ada aja nih terus gitu. Tapi maksud gua kan gede itu bebannya gitu. Iya bebannya besar banget ya. Iya gitu. Harusnya PT Kluivert mah bisa naikin mental anak-anaknya kan lagi gacor tuh di semua liga. Betul. Semuanya bikin gol minggu lalu. Bikin gol gitu. Timnya Verdong 2 kali menang terus walaupun yang lawan PSG dia nggak main ya. Betul. Yang dia ngalahin adanya Mbappe ya nyetak gol ya. Lille. Klubnya si Yoro dulu kan. Gitu loh. Kalau gue sih itu lawan Arab, bukan gua nggak cinta timnas gue ya, tapi 60-40 bolanya di Arab. Kita bicara realistis aja, kita nggak usah yang terlalu membahas apa segala macam, jujur aja gitu. Oke, lu boleh bilang, main terakhir kita menang di GPK. Iya, tidak ada yang salah dengan itu gitu. Tapi juga Arab kan belajar dari kekalahan, men. Iya, pasti. Mungkin gitu loh. Iya, nggak mungkin. Iyalah, dia pasti belajar sampai dia nyewa pelatih set piece yang baru. Iya, ini kan pelatih yang sama yang terakhir dikalahin 2-0 di GBK. Pelatih yang gantiin Roberto Mancini kan ini gitu loh. Yang pelatihnya yang ngalahin Argentina kan ini. Enggak dong, bukan ya? Iya. Oh iya, balik lagi. Yang ngalahin Argentina. Match pertama Piala Dunia kemarin. Yang ngalahin Messi. Yang penalti enggak gol kalau nggak salah ya. Iya, benar. Pokoknya ngalahin Messi nih pelatih. Jadi kalau gue sih lebih ngelihat itu gitu. Secara teknis pemain-pemain kita oke lah gitu ya. Tapi kalau kita bicara mental, Kevin Dix bisa nggak gol penalti lawan Australia? Iya. Ya itu berarti kan Kevin Dix tuh nggak pernah gagal lo bola matinya di waktu dia masih main di Copenhagen, dia tuh pengambil penalti loh. Lu bayangin sekarang di pertandingan untuk negaranya dia dapat penalti pertama dia nggak gol.
Itu kalau bukan tekanan apa namanya? Bukan faktor tenis lagi tuh. Itu berat banget punggungnya tuh makanya doa terus sekarang doa rakyat Indonesia di situ nih sekarang semuanya gitu. Lu bayangin. Dan Indonesia mereka perlu tuh ditenangkan. Kedua terbanyak setelah India yang nggak pernah merasakan World Cup. Piala Dunia, tapi iya benar. penduduknya paling banyak. Betul. Pertama kan Cina India. udah pernah bos. Cina udah pernah. Jadi kurang berat apalagi tuh itu punggung makanya gue bilang gitu. Penalti nggak gol lawan Australia itu. Padahal kalau itu gol leading lo itu 1-0. Dan lu ada yang si Izes apa siapa Nyundul juga ditahan nama itu kan kalau itu 2 gol udah selesai. Penalti bagi gua Kevin Dix man. Sebelumnya dia ngambil penalti di Champions League apa tuh gol gitu menurut gua. Seingat gua gitu. Jadi mentalitas yang perlu diinin dan diingetin bahwa lu jangan kepancing. Dan banyak catatan pemain kita gampang banget kepancing. Abdul Restaluhu waktu di final lawan Thailand. Hapner juga suka reckless lah ya. Hapner tuh reckless gitu loh. Jadi itu tugasnya Isdes nanti di lapangan. Di luar itu tim pelatih kan udah ada psikolog kalau nggak salah sekarang di timnas ya, lupa gue ya kalau nggak salah ya gitu. Itu tugasnya itu. Gitu. Program Ridwan Kamil tuh pakai psikolog. Pokoknya ada itu. Gue lupa. Kalau misalnya gue salah ya diingetin, tapi seingat gue ada. Gitu. Iya. Jadi itu buat timnas kita ya, aspek semoga mental aja bisa menang ya lawan Arab ya, minimal seri lah gitu. Tapi gue lebih takut lawan Irak men. Iya, gue lebih takut lawan Irak. Bener gue bilang. Lebih gilanya gini kan, pertandingan besok nih Rabu malam Kamis pagi itu udah apa ya? 50% nentuin nasib. Udah penentuan banget kalau itu seri lawan Irak sih gue rasa ngedrop. Tapi kalau menang beda cerita karena kita bisa berharap lawan Irak kita seri. Cuman kan yang gak fair itu pertandingan terakhirnya itu kan mereka berdua yang main gitu loh. Makanya lu mesti menang mau nggak mau, makanya tekanannya tinggi banget. Tekanan tinggi banget karena kalau misalnya besok lu kalah berat udah. Tapi kalau besok lu menang maka lu bisa lawan Irak kasarnya, kalau lu bisa tancir atau lu kalah, nggak apa-apa karena biar Arab sama Irak bunuh-bunuhan di match terakhir. Iya dong, jatuhnya mereka yang bunuh-bunuhan gitu loh. Sebisa mungkin lawan Arab banyak gol sih menurut gua. Terus lawan Irak, lu ngarep seri aja dah. Itu sih menurut gua ngarep seri aja. Karena biar di match terakhir, karena gini, kerugiannya adalah yang jelas lu waktu istirahatnya pendek, gitu ya. Kedua, kayak lu dihabisin duluan nih. Tapi kan tidak semua hal itu kan selalu buruk. Keuntungannya apa kalau lu main besok? Pada saat lawan Irak lu udah lebih siap, lu udah panas mesin lu. Irak belum main men. Masih dingin kakinya nih men gitu loh. Aduh, geliga-geliga kan? Belum. Belum. Dia baru pakai geliga, kita udah enggak pakai lagi kan gitu kan. Gitu. Makanya gue bilang kunci emang besok kalau misalnya lu enggak kalah, syukur-syukur bisa menang nih. Udah biar Arab sama Irak bunuh-bunuhan di match terakhir. Cuma itu tadi aspek mental yang perlu lu. Gue tuh mikirnya gini Bang Fu, kalau misalkan lawan Arab kita menang 1-0 lah anggap ya. Iya. Atau dia kan kalau misalkan poinnya sama selisih gol kan. Iya, maksud gua kalau misalkan lawan si Arab kita menang 2-0. Nah, lawan Irak lu ngarep seri aja. Kan mau bagaimanapun kita udah plus 2 sama gol Dirvan plus 2 kan. Nah, sedangkan kalau mereka Arab mesti menang gede, mesti menang 4 paling enggak gitu, atau 5 gitu atas Irak, dan itu bukan hal yang gampang gitu loh. Dan pas latih lawan Arab harus siap tuh dengan jokes-jokes yang kayak kita kurangin kuota haji yang kayak gitu-gitu kan, selalu begitu kan. Supaya enggak dikorup apa gimana? Oh enggak, baru itu ya bener Bang. Gua baru mau punchline-nya ke situ. Gua tap in aja, Enggak usah kurangin kuota haji, orang kuota hajinya jadi korup. Dan kalaupun maksudnya yang nakodanya nih pemimpin paling atasnya nih ketua PSSI-nya kan sudah menjabat jadi Menpora, jadi dia udah tahu kalau nggak aman di sini dia aja udah ngambil langkah Bang. Gimana kita rakyatnya mau percaya? Ya kita sebagai rakyat kita atur ekspektasi lah, tetap support apapun terjadi. Nggak, terakhir deh MVP dulu sebelum mudahan MVP dari lu, MVP bebas aja mau IPL, Liga Italia mau apa semuanya, MVP-nya siapa? IPL gua Sanela Amen kemarin. Oke. Kita belum bahas tuh ya. Tusun permainan. Tusun men. Iya ngerti. Cuman. Enggak maksud gua. Ya itu kan karena lu udah berapa musim dapat kiper busuk kan. Nah itu. Padahal lu ngeliat save-nya dia yang pertama itu mah emang ya kiper emang begitu lah. Emang kiper begitu. Van de Goe juga bisa begitu. Cuma nangkep tapi rasanya beda. Enggak, yang dia nempis tendangan Granit Xhaka. Yang terakhir. Oh iya. Yang Granit Xhaka tuh kan sebetulnya. Ya oke, lu artinya maksud gua kan Roy Carroll terus Van de Goe juga bisa begitu. Siapa Andres Lingard juga bisa. Lingard juga bisa. Lingard juga bisa gitu. Maksud gua itu hal yang biasa gitu. Cuma karena
lu udah keseringan ngelihat kiper jelek gitu berapa musim, kiper yang kurang pinter gitu berapa musim terakhir, lu senang ngeliat itu gitu. Nah, balik lagi nih, kalau gua slow down dulu men. Karena satu blunder ini bikin nanti kelar hidup lu men. Kelar hidup lu men. Jadi tenang-tenang dulu aja. Abis lu ketemunya Liverpool. Betul. Santai dulu. Terakhir kali lawan Burnley kita menang, international break kalah City. Ini kita menang international break, ketemunya model itu lagi. Dan ditambah gitu. Liverpool, masa iya kalah sampai 4 kali sih? Kan nggak mungkin lah gitu. Kalaupun mungkin ya bonus. Tapi kalau Sen Element sih gua cukup kompos kemarin dia. Clean sheet. Gimana? Kompos. Gue sih oke aja. Oke, maksud gue senang bahwa. Oke lah ya. Iya, gue senang bahwa satu dia kompos, kedua commanding ya. Ya. Waktu yang lemparan ke dalam babak kedua. Terakhir yang pertama dia marah tuh yang si Deli sama Maguire. Iya. Dia Maguire tuh emang kan. Sampah emang udah harusnya dibuang aja gitu loh. Tapi kemarin sebetulnya sorry Bang, gue potong. Tapi sebetulnya kemarin yang bikin beda di permainan MU itu Mason Mount. Oh iyalah emang. Mason Mount pembeda memang. Nah ini akan menjadi sebuah sakit kepala bagi Amorim. Lu beli Kunya juga nggak murah. Iya. Lu mau taruh Kunya di mana? Mbeumo tuh pembelian terbaik so far. Iya. Posisi sama tapi cara bermainnya beda. Mason Mount dan Kunya itu. Mungkin akan dipraktikkan ketemu misalnya tim yang lebih low block segala macam, lu butuh yang bisa driving forward, lu akan mainin Kunya. Tapi kalau lu butuh pressing segala macam bla bla, lu akan maininnya Mount gitu loh. Itu sih. Dan kenapa kemarin dia mainin Mount menurut gue ya, karena balik lagi Sunderland lagi bagus, peringkat di atas, dan kita tahu nih Sunderland mainnya kayak apa gitu loh. Walaupun mereka lebih nunggu segala macam bla bla bla, tapi counter attack mereka kan bagus. So lu butuh orang yang bisa ngepres sebelum bola itu jalan. Itu menurut gua sehingga mainin off the ball kan bagus. Iya, jadi lu kenapa taruh Simon? Tapi Lemon sih gua oke lah. Lemon ya. Berarti sebelum Mafu kan pasti punchline kan. Gua dulu deh. Kan tadi kan lu enggak ada punchline gua. Enggak ada. Oh, enggak ada. Punchline gua enggak ada. Oh, enggak ada. Bener nih, enggak ada punchline. Enggak ada. Stand apa yang mau pakai punchline? Enggak, jadi soal ada punchline-nya kan rule of three. Berarti apa MVP lu siapa, Bang? Hoylund. Oh, iya Hoylund lah. Wah gila lu kasih kredit is due man gitu. Enggak lah. Grilis sama loh. Ya tapi maksud gua golnya Hoylund tuh lebih benar-benar striker gitu bagi gua. Kalau Grealish ada sedikit faktor lah karena bola sapuannya Munoz pas kena kaki dia gitu ya. Tapi kalau Hoylund kan enggak, emang lu bergerak di kotak-kotak 16 aja gitu. Striker, lu bergerak sesuai dengan tupoksi aja gitu. Jangan kayak menteri ini ngurusin ini ya. Kalau gua sih itu. Tapi ada punchline-nya tadi. Kalau sebetulnya Semenyo lah. Iya, kalau gua Semenyo. Makanya gua baru mau bilang gua Semenyo gua. Cakep itu golnya dia yang dia dribble pinggir gitu. Cakep banget Semenyo. Jadi itu ya kurang lebih podcast bola minggu ini. Nanti ketemu lagi minggu depan, oke? Thank you.